Selamat datang di Sigma Podcast yang menyajikan obrolan ringan, namun perlu kamu dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sigmania, kembali lagi bersama aku Marifatus Sofia dalam program Seduksi seputar dunia edukasi. Nah, di episode kali ini aku bakal bahas tentang mahasiswapreneur sukses bisnis sambil kuliah. Nah, ngomong-ngomong soal bisnis, Sigmania di sini ada gak yang suka bisnis? Pasti ada dong ya sebagian orang yang tertarik soal bisnis. Aku di sini excited banget nih ngobrol tentang bisnis, tapi aku gak mau excited sendiri ya. Karena narasumber kali ini motivasi banget nih buat bisa mulai bisnis sambil kuliah. Langsung aja kita panggil Kak Noval. Halo Kak, gimana kabarnya? Boleh dong ya kenalan terlebih dahulu sama Sigmania di sini. Halo Sigmania, nama saya Muhammad Naufal Abi Usyadat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah, semester 3. Kesibukan saya saat ini yaitu kuliah dan juga berbisnis. Bisnisnya kira-kira apa ya Kak? Nama bisnis saya yaitu thrifting. Yang mana thrifting itu ada penjual barang-barang bekas impor, yaitu ada baju, jaket, celana, dan yang lain-lain yang masih layak pakai. Itu bisnisnya sudah berapa tahun Kak? Alhamdulillah bisnisnya sudah berjalan 3 tahun. Nah, seperti yang kita bahas di belakang layar, jadi narasumber kali ini dia pembisnis thrift baju. Kira-kira ada yang tahu gak thrift baju itu apa? Jadi thrifting yaitu aktivitas berbelanja pakaian bekas di toko-toko thrift atau pasar. Thrift ini sangat digemari oleh banyak orang dikarenakan bisa mendapatkan pakaian unik dan berkualitas dengan harga yang sangat terjangkau. Dan thrift ini juga bisa menjadi cara untuk mengurangi limbah pakaian dan mendukung ekonomi lokal loh. Kembali lagi ke narasumber kita, ia merupakan mahasiswa semester 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN SMH Banten yang memulai bisnisnya sejak di bangku sekolah SMA dan masih berlanjut sampai sekarang, dan temannya di masa SMA. Karena temannya tidak ada modal untuk usaha, dengan modal dari orang tua Kak Noval, akhirnya Kak Noval bisa membuka bisnisnya sampai saat ini. Nah, sekarang aku mau tahu dulu nih awal mula kakak memulai bisnis ini. Soalnya aku tertarik banget nih karena kakak kok bisa jadi pembisnis di semester muda ini. Oke, awalnya itu saya dan teman saya sering berbelanja di pasar atau di toko-toko thrifting dekat rumah saya. Ya bisa dibilang saya itu hobilah berbelanja baju-baju, sepatu, celana yang unik-unik. Lama-kelamaan muncullah pemikiran saya untuk berjualan juga seperti yang berjualan di pasar atau di toko. Akhirnya saya buka usaha ini bersama teman saya. Saya sudah ngajak teman saya ini, tapi dia bilang katanya dia tidak ada modal. Akhirnya saya minta ke orang tua saya. Akhirnya kita buka bisnis ini dengan dibantu oleh teman saya itu. Nah, thrifting ini juga salah satu bisnis yang tidak membutuhkan banyak modal dan sangat mudah sekali lah dikerjakannya gitu ya. Dengan cara kita tinggal belanja, kemudian foto produk, setelah itu upload produknya ke
e-commerce seperti itu. Nah, kan tadi berawal dari awal mulanya ya. Motivasi kakak buat mulai bisnis ini apa kira-kira? Motivasi saya yang pertama itu pasti orang tua saya, karena orang tua saya juga pebisnis. Itu juga yang mendorong saya menjadi saya yang suka bisnis. Yang kedua, saya berkeinginan untuk memenuhi keperluan saya, termasuk keperluan kuliah, keperluan sendiri, itu tidak membebani kepada orang tua lagi. Kalau bisa, saya yang memberi kepada orang tua itu. Ya, yang paling utama itu motivasi saya ya orang tua. Oh, orang tua. Orang tua sekarang bisnis apa, Kak? Bisnis sembako. Dan cuma satu itu? Iya. Oke. Nah, dari bisnis itu kira-kira kakak dapat benefit apa? Banyak yang saya dapat dari bisnis ini ya. Yang pertama, udah pasti yang namanya bisnis kita mendapat keuntungan. Yang pertama. Yang kedua, saya banyak sekali mendapatkan pembelajaran selama saya berjualan ini. Entah itu gimana cara saya menghadapi customer yang mungkin agak susah. Terus ketika saya ada kesalahan ngirim barang, masih banyak lagi lah yang saya pelajari dari bisnis ini. Dari pengalaman-pengalaman tadi, kira-kira Kak Naufal ada apa ya? Lebih apa masalahnya gitu dari bisnis ini? Permasalahan-permasalahan yang ada di bisnis ini. Iya. Sempat beberapa kali saya kan juga live streaming di TikTok. Pernah di TikTok itu tidak boleh berjualan karena katanya barang ini barang ilegal atau apa. Tapi nggak semua barang-barang thrift itu ilegal, karena thrifting itu kita ini bayar pajak gitu. Jadi bisa dibilang legal lah. Dan kemarin juga sempat ada kontroversial, itu bal-bal thrifting, baju, celana dan lain-lain itu dibakar karena katanya produk ilegal seperti itu. Ya, permasalahan seperti inilah yang harus saya pikirkan. Gimana caranya bisnis saya harus tetap jalan dan lebih maju. Ya, sebagai pebisnis pasti yang namanya harus muter otak gimana caranya bisnisnya tetap berjalan. Seperti itu. Nah, kan TikTok Shop ini ditutup ya. Itu gimana Kak Naufal bisnisnya? Waktu itu TikTok Shop sempat pernah ditutup. Saya berjualan di Shopee dan juga di Instagram. Tapi itu pendapatannya beda kayak. Ya, lebih besar pendapatan berjualan di TikTok daripada di Instagram dan juga di Shopee. Oke. Nah, di dunia jual beli ini kan pasti belajar dong cara memanage uang atau waktu yang pastinya beda dengan saat memanage itu di dunia perkuliahan. Nah, menurut Kak Naufal gimana ya cara untuk memanage uang dan waktu di dua lingkungan yang berbeda ini? Kalau saya kan kuliah sampai hari Kamis. Itu Kamis sore itu saya pulang ke rumah mempersiapkan produk-produk yang ingin saya foto atau yang ingin saya upload ya. Hari Jumat pokoknya saya memanfaatkan waktu libur saya Jumat, Sabtu, Minggu untuk foto produk dan juga ngupload produk. Dan selama kuliah ini saya tidak
live streaming dulu di TikTok. Tetapi terkadang juga live sih, tapi jarang-jarang. Karena waktu juga sih yang begitu singkat, begitu sempit. Makanya saya manfaatkan gimana caranya bisnis saya ini agar tetap berjalan walaupun saya sambil kuliah gitu ya. Saya memanfaatkan aplikasi Shopee dan juga Tokopedia. Saya foto di situ, produknya saya foto dan juga saya upload di e-commerce itu. Nah, untuk live streamingnya ini di hari apa aja ya, Kak? Kalau live streaming itu biasanya kalau libur kemarin ya, libur kuliah itu saya setiap hari jam 8 malam sampai jam 10, kadang jam 11 malam. Kalau kuliah masuk biasanya itu saya kalau nggak malam Sabtu, malam Minggu. Nah, itu kira-kira dalam sehari itu pendapatannya bisa berapa ya, Kak? Pendapatannya alhamdulillah sekitar 5 sampai 8 baju itu sekitar 700 sampai 800 ribu lah dalam satu malam itu. Oke. Nah, ini kan Kak Naufal udah bisa gitu ya jadi pebisnis di semester yang muda ini. Nah, Kak Naufal bisa gak nih buat kasih motivasi buat mahasiswa untuk bisa mulai bisnis sambil kuliah kayak gini? Intinya, kalau ada mahasiswa yang ingin memulai bisnis, yang pertama itu memikirkan mau menjalani bisnis ini serius atau enggak. Yang pertama. Yang kedua, harus konsisten selalu. Yang ketiga, harus semangat lah. Dan yang keempat, pantang menyerah. Dan untuk yang sedang menjalani bisnis sekarang sambil kuliah sekarang seperti saya, harus profesional. Jangan meninggalkan tugas-tugas kuliah demi menjalankan bisnis itu suatu hal yang salah menurut saya. Meninggalkan yang wajib demi yang sunnah lah ya, bisa dibilang. Ya, intinya yang sedang menjalani bisnis seperti saya ini ada 3 hal: timing, inovasi, dan bangun sistem. Wah, keren banget nih motivasinya. Kak Naufal bisa memulai bisnisnya semenjak duduk di bangku SMA. Kalau aku mengulik dari jawaban Kak Naufal tadi, ternyata bisnis tuh kalau dimulai dari hobi, kita bisa enjoy buat ngejalaninnya. Dengan orang tua yang pembisnis juga, Kak Naufal mengikuti jejak orang tuanya. Dan pembisnis juga banyak mendapatkan problem, entah dari komplain dari customer, dan pembisnis juga harus terus berusaha komitmen dalam bisnisnya. Buat mahasiswa, yaitu motivasinya dari Kak Naufal tadi yaitu timing, inovasi, dan bangun sistem. Wah, seru banget ya ngobrol bareng kali ini. Semoga obrolan kita kali ini bisa menginspirasi Sigmania dan teman-teman bisa paham apa yang tadi kita sampaikan. Karena dimulai maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai, itu bukan podcast kita, tapi hubungan kamu. Terima kasih kepada Kak Naufal yang sudah meluangkan waktunya untuk podcast hari ini. Lancar terus kegiatannya Kak, dan semoga diberi kesehatan. Sigmania, mungkin segitu saja obrolan kita kali ini. Jangan lupa untuk terus dengarkan dan ikuti sosial media LPM Sigma di Spotify, Podcast Sigma, Anchor, dan website LPM Sigma di www.lpmsigma.com dan Instagramnya yaitu @lpmsigma. Aku Marifatu Sofia dan narasumber kita Muhammad Naufal Abiyusyadat pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.